Halo teman-teman, nama saya Safira Akila-Kansa, NIM G3312419. Di sini saya akan mempresentasikan makalah poligami dalam pernikahan. Poligami berasal dari bahasa Yunani yang berarti poli, banyak, dan garnos, yaitu pernikahan. Dalam konteks pernikahan, poligami berarti seseorang menikah dengan lebih dari satu pasangan secara bersamaan. Bentuk yang paling umum adalah poligami, yaitu seorang pria menikahi beberapa wanita. Sementara poliandri, seorang wanita menikahi lebih dari satu suami. Jauh lebih sering terjadi. Poligami dalam Islam. Islam memperbolehkan poligami dengan batas maksimal 4 istri sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3. Namun, syarat utama poligami dalam Islam adalah kemampuan untuk berlaku adil kepada suami istri. Kepada semua istri adalah baik dalam nafkah, perhatikan. Poligami dalam Islam. Islam memperbolehkan poligami dengan batas maksimal 4 istri sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3. Namun, syarat utama poligami dalam Islam adalah kemampuan untuk berlaku adil kepada semua istri, baik dalam nafkah, perhatian, maupun perlakuan lainnya. Jika seorang pria tidak mampu berlaku adil, maka Al-Quran menganjurkan untuk menikah dengan satu istri saja. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, atau bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Quran surat An-Nisa ayat 3. Poligami dalam hukum Indonesia. Secara hukum, poligami di Indonesia diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Namun, dengan persyaratan yang ketat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam atau KHI. Seorang suami yang ingin berpoligami harus mendapat persetujuan dari istri pertama, memiliki kemampuan finansial dan fisik mengurus lebih dari satu keluarga, mendapat izin dari pengadilan agama. Poligami di masyarakat modern. Di era modern, poligami sering dikritik karena dianggap bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender. Banyak perempuan menolak dijadikan istri kedua karena stigma sosial dan ketidakstabilan emosi dalam rumah tangga poligami. Namun, sebagian kalangan masih mempertahankan poligami sebagai bagian dari budaya atau keyakinan. Hal ini menunjukkan bahwa poligami bukan hanya masalah hukum, tetapi juga persoalan budaya dan nilai-nilai pribadi. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi secara hukum, meskipun mungkin secara sah agama, dampak sosial dari psikologis poligami. Poligami seringkali menimbulkan konflik dalam rumah tangga terkait kecemburuan, pembagian waktu, dan keadilan ekonomi. Dampaknya antara lain psikologis istri pertama, perasaan tersakiti, rendah hati, bahkan depresi. Anak-anak. Konflik keluarga dapat mempengaruhi kondisi mental dan sosial anak. Masyarakat bisa menimbulkan stigma, terutama jika poligami dilakukan secara diam-diam atau tanpa keadilan. Dari penjelasan saya di atas, kesimpulan dari poligami dalam pernikahan adalah praktik pernikahan yang diperbolehkan dalam Islam dengan syarat mampu berlaku adil dan memenuhi hak-hak istri. Dalam hukum Indonesia, poligami juga diperbolehkan dengan persyaratan ketat. Meskipun legal, praktik ini tetap kontroversi karena berpotensi menimbulkan dampak negatif, terutama secara psikologis dan sosial. Saran dari pembahasan saya tadi, sebaiknya poligami tidak dilakukan tanpa pertimbangan yang matang.
Jika seorang memutuskan berpoligami, maka harus memperhatikan aspek keadilan, keterbukaan, dan kesiapan semua pihak yang terlibat. Pemerintah dan lembaga agama juga perlu terus memberikan edukasi agar poligami tidak disalahgunakan. Sekian pembahasan saya tadi. Apabila salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih.